Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di channel YouTube Fisika. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Di fluida statis ini akan ada 3 submateri, yaitu yang pertama tekanan, kemudian hukum-hukum pada fluida statis, dan submateri yang ketiga ini sebenarnya ada beberapa sub, tapi dijadikan satu, yaitu tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Ya, sebelum masuk ke subbab pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fluida. Nah, fluida di sini adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuknya ketika fluida tersebut ditekan. Nah, fluida ini juga sering disebut sebagai zat alir. Nah, menurut bentuknya, fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu yang berbentuk cair dan gas. Untuk yang berbentuk cair, contohnya seperti air, minyak, oli, darah, dan lain-lain. Nah, untuk yang bentuknya gas, contohnya seperti angin dan udara. Berdasarkan jenis fluida ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, untuk fluida statis, kita kan sudah mengerti apa itu fluida. Nah, statis di sini itu berarti fluida tersebut diam atau tidak bergerak atau bisa juga diartikan tidak mengalir. Biasanya fluida statis ini itu fluida yang terdapat di dalam suatu wadah, misal di dalam bejana. Nah, untuk fluida dinamis sendiri itu kebalikan dari fluida statis, yaitu fluida yang bergerak atau mengalir dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke subbab pertama, yaitu tekanan. Di sini kita akan membahas tekanan hidrostatis, tekanan gauge, dan tekanan mutlak. Ya, sebelumnya kita mengulang terlebih dahulu apa itu tekanan. Nah, tekanan merupakan gaya normal yang tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luasan bidang tersebut. Nah, tekanan itu dilambangkan dengan P. Lalu gaya F dan luas permukaan atau luas bidangnya dilambangkan dengan huruf A. Ya, tekanan itu satuannya Pascal, kemudian gaya itu Newton, luas permukaan meter persegi. Nah, 1 Pascal sendiri itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ya, selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasi gambarnya ya. Ini misalkan ada sebuah fluida yang dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk tekanannya, sebenarnya ini ketika di permukaan, fluida tersebut itu telah memiliki tekanan, yaitu tekanannya sama dengan tekanan di udara atau biasa disimbolkan dengan P0, yang dimana jika tidak diketahui besarnya yaitu 1 atmosfer atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk tekanan hidrostatis, ini misalnya kita ingin mengetahui tekanan hidrostatis fluida yang terdapat pada wadah ini. Itu bisa dicari dengan persamaan P sama dengan rho GH. Nah, persamaan ini sebenarnya diperoleh dari persamaan tekanan pada umumnya, yaitu gaya per luas permukaan. Nah, gaya di sini yang berlaku itu merupakan gaya berat, yaitu M kali G per luasnya. Nah, massa sendiri itu sama dengan
Rho dikali V, yang mana Rho adalah massa jenis. Di sini massa jenis fluida. Nah, untuk V, volume, itu biasanya misal kita ingin mencari volume suatu bangun ruang, itu biasanya identik dengan luas alas, atau bisa kita lambangkan dengan A, dikali dengan tingginya. Nah, sehingga diperoleh persamaan seperti ini, lalu A-nya bisa saling menghilangkan, dan diperoleh persamaan akhir P sama dengan Rho GH. Nah, untuk yang misal suatu benda dimasukkan ke dalam suatu fluida, dan kita ingin mengetahui tekanan yang dialami oleh benda tersebut, maka persamaannya juga sama, yaitu P sama dengan Rho GH. Yang membedakannya yaitu besar ketinggiannya atau kedalamannya. Nah, ketika bendanya belum dimasukkan, kedalamannya itu dihitung dari dasar fluida sampai dengan permukaan fluida. Nah, untuk ketika bendanya sudah masuk, itu dihitung dari benda tersebut sampai ke permukaan atas fluida. Selanjutnya yaitu tekanan gauge. Tekanan gauge merupakan selisih antara tekanan sesungguhnya yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer. Nah, tekanan gauge ini biasanya terdapat di alat ukur. Untuk tekanan yang diukur dengan alat ukur, itu biasanya mengukur selisih antara tekanan yang berada di luar dengan tekanan yang berada di dalam ruangan atau sistem tersebut. Jadi, tekanan gauge di sini seperti pengertiannya yaitu mengukur selisih antara tekanan sesungguhnya dengan tekanan atmosfer. Nah, untuk tekanan yang sesungguhnya ini biasa disebut dengan tekanan mutlak. Ya, selanjutnya yaitu tekanan mutlak pada kedalaman zat cair. Tekanan mutlak ini merupakan penjumlahan antara tekanan udara dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udara ini jika tidak diketahui besarnya, itu besarnya sama dengan 1 atmosfer atau 76 cm Hg, atau jika dijadikan Pascal itu 1,01 kali 10 pangkat 5. Ya, berikut contoh soal. Nah, bisa dibaca ya soalnya. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter dan luas permukaan kolam 50 meter persegi. Jika tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kuadrat, dan massa jenis air 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, maka tekanan total pada dasar kolam adalah, ya seperti biasa kita tulis dulu informasi yang diketahui, kemudian yang ditanyakan yaitu tekanan total pada dasar kolam, atau ini bisa dilambangkan dengan huruf P, tekanan mutlak. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Nah, ini persamaan tekanan mutlak itu tekanan udara luar ditambah dengan tekanan hidrostatis. Ini bisa langsung disubstitusikan, lalu didapatkan tekanan mutlaknya sebesar 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, selanjutnya kita masuk ke subbab kedua, yaitu hukum-hukum pada fluida statis. Di subbab kedua ini kita akan belajar tentang hukum pokok hidrostatistika, kemudian hukum Pascal, lalu yang ketiga hukum Archimedes. Nah, pertama hukum pokok hidrostatistika. Bunyi hukum tersebut yaitu semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Nah, biasanya hukum pokok hidrostatistika ini bisa kita lihat di bejana berhubungan. Ini. Nah, ini misalnya ada
ada bejana dengan 4 jenis bentuk yang berbeda-beda. Nah, apabila kita meninjau besar tekanan misalkan di titik ini ya, titik antara air dan udara, maka besar tekanan di bejana 1, 2, 3, dan 4 itu sama. Jadi ketika bejana ini saling berhubungan dan zat yang terdapat di dalamnya itu sama, maka apabila mereka dalam satu titik yang sama atau satu garis yang sama, maka tekanannya pun juga sama. Nah, ini contoh di bejana berhubungan apabila misalkan ada 2 jenis zat. Jadi misalkan ini minyak, lalu ini air. Nah, nanti tekanan hidrostatis yang berada di titik A itu sama dengan tekanan hidrostatis yang berada di titik B. Lalu masuk ke persamaannya seperti ini. Ya, untuk halnya ini ketinggian dari titik tersebut sampai ke permukaan fluida. Baik yang fluida 1 maupun fluida yang kedua. Ini ada contoh soalnya. Diketahui sebuah bejana berhubungan diisi dengan 2 jenis cairan, yaitu air dan minyak. Nah, di mana minyak memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada air. Nah, ini bisa dilihat ya, berarti minyaknya yang di bejana sebelah kiri. Kemudian airnya yang kanan. Nah, ini untuk jika jarak A terhadap permukaan fluida 3 meter, serta massa jenis kedua zat. Massa jenis zat pertama 800 kg per meter kubik dan massa jenis zat kedua 1000 kg per meter kubik. Maka berapa jarak antara titik B terhadap permukaan fluida di atasnya? Ya, pertama kita cari dulu informasi yang diketahui, kemudian yang ditanyakan, dan kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan, jadi tekanan di A itu sama dengan tekanan yang ada di B, tekanan hidrostatis. Nah, ini langsung masuk ke persamaan. Untuk gravitasi sendiri, ini nilainya sama, jadi bisa saling meniadakan. Lalu untuk nilai massa jenis zat pertama itu bisa langsung disubstitusikan, kemudian massa jenis zat kedua juga, dan didapatkan nilai H2 yaitu 2,4 meter. Sehingga kedalaman dari fluida jenis kedua yaitu air itu adalah 2,4 meter. Ya, selanjutnya yaitu hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal sebagai berikut, yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, ini misalkan ada sistem seperti ini. Nah, ketika kita memberikan gaya di sebelah sini, maka akan timbul tekanan. Nah, tekanan yang didapatkan dari gaya F1 tadi yang dilewatkan melalui penampang A1, maka akan diteruskan ke segala arah. Begitu juga ini diteruskan ke sini, kemudian dia akan keluar melewati penampang 2. Nah, ketika tekanan itu keluar, maka besar tekanan yang keluar sama dengan tekanan yang masuk di A1 ini. Jadi, secara persamaan, tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Nah, tekanan tadi kan persamaannya gaya per luas permukaan. Ini bisa dimasukkan ke persamaan ini. Nah, untuk yang bawah,
Ini kenapa dia menggunakan D? Jadi, misal diketahui diameternya, luas lingkaran kan bisa dicari dengan PR kuadrat atau dengan persamaan yang mengandung diameter. Jadi cukup dengan membandingkan gaya dan diameternya saja. Ya, ini adalah beberapa contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu ada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan pengangkat mobil hidrolik. Nah, yang paling sering kita temui itu pengangkat mobil hidrolik. Ini biasa kita temui di tempat-tempat cuci mobil. Ya, ini ada contoh soal hukum Pascal. Bisa dibaca dulu soalnya. Sebuah dongkrak hidrolik mempunyai dua penampang yang masing-masing luasnya yaitu penampang pertama 10 cm persegi, penampang kedua 50 cm persegi. Nah, jika pada penampang pertama diberi gaya sebesar 10 Newton, maka berat beban maksimum yang dapat diangkat oleh penampang kedua yaitu, nah ini yang diketahui informasinya sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan yaitu berat beban maksimum. Nah, untuk berat di sini bisa kita ibaratkan gaya berat saja ya. Untuk misalkan nanti mencari massa dari benda, nanti tinggal dibagi dengan gravitasi. Nah, ini masuk ke perbandingan. Sebenarnya F1/A1, tapi ini dipindah ruaskan jadi F1 per F2. Kemudian disubstitusikan variabel-variabel yang telah diketahui dan akhirnya ditemukan nilai F2 yaitu sebesar 0,5 Newton. Ya, berikut ada tes pemahaman bisa dibaca dan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Dan yap, akhir dari pertemuan kali ini. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.